الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita masih di dalam keadaan diliputi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik, inayah, ma'unah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di petang hari ini memenuhi panggilan Allah untuk salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita menjadi langkah yang penuh maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan langkah yang mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur bisa hadir berjamaah maghrib dan ta'lim ini, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan taufik, inayah, sehingga mampu melangkahkan kaki ke tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kehadiratnya yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang kita sendiri tidak mampu menghitungnya. Karena itu bersyukur senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, dan kita hiasi hidup kita ini dengan amalan-amalan soleh sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, dan petang hari ini kita akan membahas tentang satu bab, yaitu babun fil mujahadah, bab tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? Merupakan satu bab pembahasan yang sangat penting yang patut kita renungkan. Karena apa? Tanpa mujahadah, amalia kita, ibadah kita itu tidak akan mampu tegak, tidak akan mampu kokoh di dalam hidup kita kalau tanpa mujahadah. Mengapa demikian? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwa nafsu itu memiliki kecenderungan mengajak manusia kepada keburukan. Dan dari situlah kita mesti harus mujahadah itu, mengalihkan nafsu kita itu
tidak mengarah kepada keburukan tetapi kepada kebaikan. Dan nafsu itu memiliki kecenderungan keburukan sehingga menghalangi manusia itu sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang akas, kadang-kadang malas. Itu nafsu. Kalau sudah nafsunya itu dibiarkan terus, maka kita akan jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dituruti terus. Kalau dituruti terus ya tidak sopo-sopo masjid. Sopo ini mana? Ya tempat yang sekiranya dia sukai, yang bisa menyenangkan hatinya. Padahal menyenangkan hati itu kita harus hati-hati. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju surga itu adalah jalan yang tidak disuka. Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bisahwat. Sementara jalan menuju neraka itu adalah jalan atau yang diliputi oleh kesukaan yang menggairahkan hawa nafsu itu. Sehingga kalau kita mendatangi, mengerjakan sesuatu yang kita suka, ya perlu dengan hati-hati. Kalau sampai itu adalah merupakan jalan ke neraka, na'udzubillahi min dzalik. Coba ditanyakan kepada kebanyakan orang, datang ke masjid itu disuka apa tidak disuka? Pernah disurvei Pak ya? Coba disurvei itu. Kira-kira nang masjid itu seneng wong ndak itu begitu. Kalau mereka mengatakan suka datang ke masjid, ya itu jalan menuju surga Allah. Kalau itu dia merasa tidak suka ke masjid, ya dia pilih jalan yang senang-senang, yaitu jalan ke neraka. Mujahadah itu sendiri menyegah nafsu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan-keburukan yang seperti itu. Maka untuk menghalangi keinginan hawa nafsu itu diperlukan yang namanya mujahadah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh jihad itu. Jadi mengerahkan seluruh tenaga kita, apa yang kita punya untuk meraih sesuatu. Nah, itu dengan sungguh-sungguh berjihad ini. Setiap masjid ini juga perlu mujahid. Nah, di mana-mana ada masjid itu, di situ ada mujahid. Itu Pak Jahid. Tapi mujahid orang yang memiliki kesungguhan untuk mengelola masjid itu. Nah, itu Allah itu yang memilih. Ya bersyukur kita itu menjadi orang yang dipilih Allah untuk mengurusi masjid. Tidak semuanya. Nah, itu ada kesungguhan di situ agar masjid itu tetap berfungsi dan makmur. Nah, itu tujuannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya amalan-amalan yang memerlukan mujahadah adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu berat. Nah, ikhlas itu berat. Karena begitu pentingnya ikhlas itu, maka banyak dari kitab-kitab para penyusun kitab, imam-imam kita, ulama-ulama kita yang menyusun kitab, di antaranya Imam Nawawi itu di dalam kitabnya selalu diawali bab pertama itu membahas tentang ikhlas. Itu perlu perjuangan. Jadi mujahadah itu juga perjuangan.
dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak kita sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mampu yang namanya ikhlas itu. Menyembunyikan amalan supaya tidak diketahui manusia lain, itu juga perlu kesungguhan. Tidak diumum-umumkan ketika kita beramal saleh. Semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agak berat. Ya perlu ngempet barang itu. Kita ini kadang-kadang kan latah. Kalau tidak diketahui orang nanti dikhawatirkan begini dan begitu. Jadi ini masih memerlukan nilai atau penilaian dari manusia. Sementara semestinya setiap amalan saleh itu kita berharap nilainya itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merahasiakan amal itu juga perlu mujahadah. Amal yang disembunyikan, kita beramal begini, beribadah seperti itu, orang lain tidak tahu. Nah, itu mesti kita sembunyikan. Ada di zaman setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman tabi'in, ada seorang yang bernama dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini punya kebiasaan yang memerlukan perjuangan bagi dirinya untuk menyembunyikan amal solehnya itu. Apa amal yang dia sembunyikan? Bahwa ketika dini hari manusia pada tidur lelap, dia bawa sembako, dia pikul sendiri sembako itu, dia taruh di pintu-pintu rumah fakir miskin di Madinah. Jadi itu tiap dini hari sebelum subuh dia bawa sendiri itu sembakonya itu, bahan-bahan makanan itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ketika subuh datang, orang-orang yang sudah membuka pintu rumahnya itu, ternyata di depan rumah mereka itu sudah pada ada sembako di situ. Siapa yang menaruh sembako di situ? Dan itu berjalan bertahun-tahun itu, tidak diketahui orang. Lalu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini wafat. Dan ketika wafat itulah dimandikan ya. Ketika dimandikan diketahui bahwa di punggungnya itu ada bekas. Kalau kita itu menghitam gitu ya. Kenapa itu? Nah, inilah bekas dia mengangkat sembako itu setiap pagi, setiap dini hari, yang tidak diketahui orang. Dan ketika wafat ini, orang-orang fakir miskin itu baru mengerti bahwa setelah wafat itu tidak ada lagi sembako yang ada di depan rumahnya. Oh, ternyata yang memberikan sembako, yang bersedekah sembako itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu menyembunyikan amal. Tidak perlu digubris orang bicara apa saja. Ada banyak orang yang menuduh lalu kemudian ibadah itu. Tidak pernah sholat malam itu. Masa sholat malam tidak perlu kita umumkan misalnya begitu. Puasa sunnah tidak ada yang tahu. Sedekah pun juga demikian. Kalau bisa tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Nah, itu perlu mujahadah, kesungguhan
dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang perlu kita pelajari di dalam bab ini, Imam Nawawi mengetengahkan sebuah ayat, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang untuk kami Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu juga tidak akan tegak kepada Allah kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa ibadah itu lalu kita kerjakan ya sambil lalu begitu saja. Kita tidak akan sampai. Apa saja pekerjaan yang kita kerjakan, kita tidak akan meraih kesuksesan kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk berjuang. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga perlu sungguh-sungguh itu. Perlu keseriusan. Beribadah kepada Allah agar istiqomah. Tidak musiman ibadahnya. Ada enggak yang pakai kopiah saja musiman? Ada enggak ya? Hah? Musim pakai kopiah ya pakai kopiah. Musimnya perlu pakai jilbab baru pakai jilbab. Nanti kalau tidak musim ya ditaruh lagi. Ada enggak yang begitu? Ini tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh. Kalau pengajian pakai jilbab, nanti kalau ke royal menulis kadek jilbab. Ada yang begitu ya? Ada. Ini tidak mujahadah, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah untuk mencari keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah itu akan memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang atau seorang hamba itu kalau dia memiliki kemauan yang keras untuk menerima hidayah itu. Jadi hidayah tidak bisa diraih dengan sambil lalu. Jadi sambil lalu. Makanya ada sebuah istilah bahwa menjadi mengurus masjid itu adalah pekerjaan utama yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sementara profesi itu cuma sampingan. Nah, mestinya begitu. Ini yang belum populer di tengah masyarakat. Di pekerjaan memakmurkan masjid, ngurusi masjid itu adalah pekerjaan utama. Karena ini rumah Allah. Sementara profesi gitu, dari direktur, dari manajer, jadi apa saja itu adalah sampingannya. Belum dibalik seperti itu ya. Ngurusi masjid itu ya sakat hari gitu aja ya. Yang utama adalah pekerjaannya. Nanti dibalik itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini untuk supaya kita ini benar-benar mujahadah,
bersungguh-sungguh berjuang untuk meraih hidayah Allah. Agar apa? Tanpa hidayah kita tidak akan mampu berbuat kebaikan. Tanpa hidayah kita tidak mampu beramal soleh. Oleh karena itu, untuk meraih hidayahnya itu kita mesti sungguh-sungguh. Dulu sudah kita ceritakan bagaimana proses Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah. Ya sudah, masih ingat itu ya. Tidak seperti kita. Kita itu sejak lahir sudah Islam ya. Sejak lahir sudah Islam, tanpa proses untuk mencari mendapatkan hidayah Islam itu, hidayah iman itu. Karena apa? Kita dilahirkan dari orang tua yang muslim, di lingkungan yang muslim, sehingga kita menjadi muslim itu. Tetapi Salman tidak demikian. Berpindah-pindah dari kota, dari negeri ke negeri lain, sampai di penguasaan Romawi di Amuria, lalu terdampar sampai ke Madinah. Dan disitulah baru bertemu Rasulullah SAW. Perjalanan semuanya itu bermujahadah mencari kebenaran. Itu dicari itu hidayah itu. Baru sampai di Madinah bertemu Rasulullah SAW. Dan disitulah dia memeluk agama Islam itu. Ini kita kalau ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu terus diberikan kepada kita, maka kita mesti berjuang, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah itu. Baru Allah berikan ini. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini jalan kebenaran itu akan ditunjukkan. Dan itu tidak hanya sampai di dunia. Petunjuk Allah itu yang bisa mengantarkan seseorang itu sampai ke surga. Ya. Jadi tidak remeh yang namanya hidayah. Karena itu setiap 5 waktu itu kita berapa kali memohon hidayah, minimal 17 kali, dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Iku nek eling 17. Kira-kira maca ihdinas siratal mustaqim ku eling terus ora nglambiar kira-kira. Hah? Iku nek eling itu. Karenanya tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah itu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Karena ibadah sunnah inilah yang akan nanti menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah wajib. Mau waktu sholat ibadah wajib ini, iyyaka na'budu wa silang gitu. Tambah lagi ihdinas siratal mustaqim. Loh, wis malah dolin dibaiki gitu. Repot. Ini manusia itu memang begitu. Di dalam bab lain itu kan sudah diceritakan ya, kita belum sampai. Jadi kalau mulai azan itu di situ setan-setan itu lari tunggang langgang, bahkan sampai kepentut-pentut itu larinya itu, karena takut dengan suara azan. Dan kita sudah masuk ke dalam masjid. Setelah adzan itu setannya teko mana itu? Setannya teko mana? Mulai membisikkan kepada hati kita supaya mengingat-ingat sesuatu. Sangunya sholat. Waktu iqamah setan lari lagi, meninggalkan kerumunan jamaah, lari. Setelah iqamat selesai, setan datang lagi, nerusno tadi itu bisik-bisiknya itu. Maka masuk di dalam sholat kita, diantaranya moco ihdinas siratal mustaqim kaeling belas itu.
ilingi kok iya rek iki kok aku enak mangan nok endi gitu. Sudah dirancang gitu. Ditambah lagi rakaat salate keliru. Memang setan pekerjaannya begitu, memasukkan was-was kepada hati manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap keburukan, kejahatan itu berangkat dari dalam diri manusia. Makanya mujahadah itu diawali dari mujahadatun nafs. Di mujahadah berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena setiap keburukan, kemalasan dan lain-lain itu datangnya dari mana? Diri kita. Karenanya Rasulullah itu mengajarkan kalau petang ini datang, baca itu ayat-ayat surat-surat dari Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di antaranya di dalam surat An-Nas itu yang pokok adalah berlindung kepada Allah dari bisikan setan ke dalam hati kita, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang kepada apa saja yang perlu di dalam hidup kita ini, yang banyak mempengaruhi kita ini untuk berbuat buruk. Di antaranya yang pertama adalah mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu kita. Kemudian musuh-musuh kita yang lain itu adalah pengaruh kehidupan dunia. Ini kalau hawa nafsu kita ini tidak kita kendalikan, maka nengok saya nengok rono kepingin, delok sembarang kepingin. Kalau hawa nafsu bisa dikendalikan, nah keinginan itu bisa kita redam. Apa saja, termasuk keinginan kita berbuat kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi musuh-musuh kita di dalam kehidupan ini diantaranya juga mujahadah terhadap sesama. Ada sesama manusia itu yang bisa saling mempengaruhi. Karenanya di dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Jadi yang bisa membisik itu bukan hanya setan tapi juga manusia. Ayo engkau bengi melok aku. Enggak, aku enggak arep ke pengajian, bisa tak traktir. Itu antara lain bisikannya. Pengajian niku lak ben akad ono lho, akad meneh. Akad saiki melok aku dhisik. Itu lawan tantangan kita di dalam kehidupan itu. Lalu baru yang keempat itu dari setan. Setan ini juga berkait dengan hawa nafsu kita, dengan dunia dan dengan orang-orang lain. Itu juga bisa disusupi setan. Kita ke dalam hawa nafsu kita ini juga kita tidak akan mampu mengendalikan hawa nafsu ketika kita biarkan dan berkolaborasi kerjasama dengan unsur luar, yaitu setan. Begitu pula dunia, glamornya dunia yang seperti ini, yang menyilaukan itu tidak menjadi masalah bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau sudah nafsunya dimasuki setan, melihat dunia itu dia akan kepencut, ya, pencut. Karena dunia itu isinya ya macam-macam. Bagi orang yang punya jabatan, dia akan melihat ke atas.
ke atas. Teman-teman gue suki-suki kabeh, saya harus suki. Nah akhirnya dia berkarya, dia coba berpikir bagaimana caranya. Ternyata bagaimana caranya korupsi itu. Nah, itu juga hasil karya, tapi hasil karya yang buruk. Nah, itu godaan dunia itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam penutup hadisnya itu, mengapa seseorang itu yang sudah dikaruniai iman lalu imannya itu bisa lepas? Di antaranya yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena melihat dunia itu dia silau, sehingga imannya itu dia gadekan untuk kepentingan dunia yang sedikit. Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan ini di dalam hidup kita ini perlu yang namanya mujahadah itu. Yaitu kesungguhan untuk memerangi, mengendalikan hawa nafsu kita yang selalu menghalangi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Ya, kalau enggak ya, kita sambil lalu ya bisa nanti musiman tadi. Kadang-kadang nang masjid, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah, seperti itu. Lalu di dalam masalah akidah, kadang-kadang maca Quran sebagai pedoman hidup, kadang-kadang juga primbon. Nah itu tidak konsisten karena tidak ada kesungguhan, tidak mujahadah untuk tegak dengan kalimat Allah, menegakkan tauhidnya, akidahnya. Ada yang begitu, tidak yakin terhadap Al-Quran. Kadang-kadang Quran, kadang-kadang primbon, sehingga hidupnya itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang maksiat. Ya, seperti itu. Jadi dia istiqomah. Makanya ada pengalaman saya itu, dan sering saya ceritakan supaya tidak menjadi kebiasaan lagi. Kalau di dalam masyarakat kita itu ya banyak yang masih memakai primbon itu. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan weton, hitung-hitungan hari. Saya ngantarkan akad nikah seseorang ke Tulungagung Selatan. Kalau diteruskan sana ke Popoh ya. Berangkat dari Surabaya habis asar sampai di sana itu setelah maghrib. Ya perjalanan agak jauh, tentunya agak capek. Lalu dipersilakan untuk menempati satu rumah guest house itu, rumah tonggo. Nah, istirahat di situ, kelesetan di situ. Setelah Isya baru ada kabar dari Sohibul Hajjah bahwasanya acaranya nanti itu jam 10 malam. Ya kesempatan turu ya nih, nunggu akad nikah nanti jam 10 malam. Akad nikah jam 10 sampai dengan jam 11 berjalan. Setelah jam 11 kembali lagi ke guest house itu untuk beristirahat. Tidak lama kemudian utusan dari Sohibul Hajjah datang bahwasanya nanti acara temu kemanten itu jam 2 pagi gitu ya apa gitu ya. Ya. Itu iki nek gak mergo primbon itu apa? Padahal Islam mengajarkan itu mudahkan itu dalam jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asir. Mudahkan. Jangan dipersulit. Ono temu kemanten jam 2. Ya untungi lemper iku gak nyasar itu. Ya, kadung ngantuk.
nyakot lemper lah keliru ngono kan cangkem. Ini supaya tidak lagi dibiasakan. Kalau sudah Al-Quran ya Al-Quran pasti mudah lah. Tetapi kalau ada yang sulit-sulit begitu ya perlu dipertanyakan ya. Iki fatwanya dari mana? Fatwanya dari mana? Pasti begini. Kalau ndak gini, kok rumah tanggamu itu hancur gitu nanti. Kalau tidak begini, kon gak iso sugih. Gak diridhoi. Tapi dasarnya apa? Pasti dia akan iki mbah-mbahku dhisik ya kaya ngene iki gitu. Kaya ngene iki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah itu kita lakukan sampai akhir hayat kita. Jadi tidak musiman, tapi istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan husnul khotimah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini Imam Nawawi mengetengahkan ini di dalam bab mujahadah. Beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan ajal datang kepada kalian. Jadi, ibadah yang penuh dengan mujahadah itu kita lakukan sampai dengan akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. Hadis pertama ini juga di dalam bab mujahadah ini juga ditengahkan di dalam bab 260-an sekian juga diketengahkan tentang bahwasanya ada wali-wali Allah. Ini tentang menceritakan tentang wali-wali Allah yang biasa disebut dengan hadisul wali. Hadisul wali. Ini di bab 260 sekian itu juga diketengahkan lagi oleh Imam Nawawi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti apa? Hadis qudsi. Bukan Rasulullah yang bersabda, tetapi Rasulullah menyampaikan berita dari Allah. Allah yang berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Bahwasanya siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah. Siapa wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia hiasi hidupnya itu dengan amalan-amalan yang soleh. Itulah wali Allah. Bukan wali songo ya, tapi semuanya memiliki kesempatan menjadi wali Allah. Kepingin enggak ya jadi wali Allah? Nah, biasanya kalau jadi wali itu nanti dihubung-hubungkan dengan karomah ya. Iso apa wali ku anu itu? Iso ngilang apa ndak? Dihubung-hubungkan dengan itu. Tapi hadis ini tidak. Innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-wali, orang-orang kecintaanku, kata Allah, maka aku menyatakan perang kepadanya. Jadi siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah juga akan memusuhi dia. Hati-hati. Karenanya ada larangan jangan menyakiti orang-orang beriman. Itu adalah diantaranya adalah wali-wali Allah. Jangan musuh. Allah akan ikut campur itu membela orang-orang yang beriman itu. Jangan buka aibnya sesama orang yang beriman. Di antaranya seperti itu. Dan kita ini kayak sekojangan ya. Membuka aib orang sesama orang beriman. Hindari itu.
Jangan membalas kalau kita itu dibuka aib kita. Kita harus mujahadah, menahan hawa nafsu kita. Menahan, tidak perlu membalas dengan balasan yang sama. Itu yang dalam pelajaran sabar. Jadi ketika kita itu mengeterapkan sabar, yang kita ingat apa dulu? Kalau kita menahan hawa nafsu dan kita lakukan dengan sabar, itu apa yang kita ingat? Itu tidak sekedar surga itu oleh Allah. Milik bidadari sing endi kan gitu ya. Jadi itu yang kita ingat, surga saja. Saya ingin dapat upahnya saja dari Allah. Di sementara ini kita tahan hawa nafsu kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku. Kalau hamba itu mendekat kepada Allah melalui apa? Ibadah. Dengan sesuatu yang paling aku cintai. Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang ruku dan sujud, yang bersedekah, yang menjenguk saudaranya yang sakit. Itu Allah cintai. Jadi kalau orang mendekatnya dengan itu, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah fardu, kita bermujahadah, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Salatnya itu tidak asal-asalan, tapi salat yang menuju kesempurnaan. Di situ ada banyak kaidah. Salatnya harus khusyuk, salatnya harus tumakninah. Kita lanjutkan sedikit saja di sini. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilaiha bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, dan hambaku itu terus menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Di samping amalan fardu tadi juga ditambah lagi amalan sunnah. Kalau terus menerus amalan sunnah kita lakukan sampai Allah mencintai dirinya. Jadi kalau ingin Allah mencintai kita, maka kita jaga amalan-amalan sunnah kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau sudah demikian, maka apa kata Allah? Maka ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku melindungi aku akan menjadi pendengarannya, telinganya, di mana telinga itu untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Lalu menjadi mata penglihatan, di mana mata itu untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha. Allah itu akan menjadi tangannya, di mana tangan itu untuk berkarya, untuk memukul dan lain sebagainya. Wa rijlahu allati yamsi biha. Allah menjadi kaki kita, yang kaki itu untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taitahu. Manakala dia meminta kepadaku, aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idannahu. Apabila dia minta perlindungan, aku lindungi. Artinya apa? Kalau orang sudah benar-benar dia mujahadah di dalam beramal, beribadah, lalu beramal sunnah, sehingga dia dicintai Allah, maka Allah akan menjaga semuanya itu. Pendengaran ini akan dijaga oleh Allah. Dia tidak akan mendengarkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Dia tidak akan melihat kecuali yang baik-baik saja, karena Allah yang melindungi semuanya.
Ditambah lagi doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan ketika kita mendapatkan bahaya, musibah, Allah yang memberikan perlindungan. Itu hanya bisa kita peroleh manakala kita lakukan dengan mujahadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita mampu bermujahadah untuk menundukkan hawa nafsu kita, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.